Pokoknya anggap tamu itu adalah raja. Senyum dulu baru ngomong. Halo? Halo, biasa sama, selamat malam. Dengan Umar siap melayani sampai puas. Ramah ya, Mar? Bukan Binal. Hai, ketemu lagi di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Dan hari ini kembali saya datang dengan tamu-tamu spesial dari film Gara-Gara Warisan. Ada Oka Antara, Aco, dan juga Argit Erlangga. Iya dulu boleh ya. Jadi kalau Oka ini adalah sebagai salah satu pemain di film Gara-Gara Warisan. Aco sutradara, kemudian vendor genset. Kan tadi di atas catering. Gak boleh sama ya. Ganti lagi ya. Komedi consultant. Ya. Betul ya begitu ya. Oke, sebelum nanti kita bahas soal film Gara-Gara Warisan lebih lanjut lagi, kita akan ngobrol sama masing-masing personil Gara-Gara Warisan. Dari Oka Antara dulu deh, berperan sebagai apa, terus karakternya gimana tuh di film Gara-Gara Warisan? Di film Gara-Gara Warisan saya berperan sebagai Adam. Adam itu dia anak pertama dari 3 bersaudara. Dia satu-satunya anak dari Pak Dahlan yang sudah menikah. Jadi di film ini dia yang memiliki dia punya ekstra motivasi lah buat mendapetin warisan untuk jatuh ke tangan dia karena kebutuhan ekonomi, karena didorong sama istri dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya juga. Nah itu soal Adam ya. Jadi di film ini kan ada karakternya Pak Dahlan sebagai ayahnya, kemudian punya 3 anak, betul ya? 3 anak. Oke, jadi Oka sebagai Adam, terus ada Indah Permatasari dan anak 2, G Pamungkas anak 3. Nah, bisa dijelaskan mungkin sama sang sutradara nih ya, Aco, untuk pemilihan karakternya ya, terutama untuk yang 3 anak ini ya, gimana sih prosesnya? Kenapa Aco akhirnya milih Oka, Indah dan juga G untuk jadi kayak karakter sentral ya di film Gara-Gara Warisan, karena mereka yang akhirnya nanti akan diceritakan berebut warisan ini ya? Iya, prosesnya itu sebetulnya dari sejak menulis ada beberapa karakter yang memang waktu nulisnya aja saya udah ngebayangin ini adalah si A gitu. Nah, Oka termasuk yang awal-awal dihubungi karena yang sejak awal memang saat waktu nulis saya udah ngebayangin ini Adam nih Oka gitu. Makanya langsung saya ngomong ke produsernya Ernest Prakasa untuk kayak kita harus buru-buru langsung kontak dulu karena kan saat itu kita nggak tahu ya jadwal, takutnya padat atau apa gitu karena saya butuh karakter ini untuk membawa beban dramanya cukup besar nih di situ dan tentunya referensinya dari film-film yang udah pernah dimainkan sama Oka. Dari situ saya ngeliat kayaknya karakternya Adam nih banyak yang cocok dari karakternya Oka Antara gitu yang bisa dimainkan gitu. Terus dari Indah juga itu dari nulis juga saya udah mikirin kayak ini orang harus yang terlihat independen, agak judes mungkin, tapi sebetulnya dia nggak jahat. Justru dia menyimpan sebuah hal besar seperti yang di film ini saya bikin dia adalah seorang pengasuh panti asuhan. Jadi sebagai bentuk bahwa kadang-kadang orang di luarnya bisa kasar, bisa keras gitu, tapi sebetulnya dia sedang membawa sebuah misi besar sebetulnya. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang dari luarnya juga gitu. Sama si Diki gitu yang diperankan oleh G Pamungkas. Nah ini juga layernya agak berat karena dia di karakternya di sini sebagai anak bungsu yang terlalu dimanja oleh orang tuanya dan juga punya problem dengan narkoba gitu. Jadi memang pemilihannya udah dari awal udah tricky gitu ya untuk memilah-milah siapa yang kira-kira bisa memerankan ini. Sama faktor kedua adalah faktor look, karena kan namanya sebuah keluarga kita harus bikin semirip mungkin. Nggak bisa tiba-tiba satu orang Rusia kan agak gimana gitu ya. Bapaknya kaget bapaknya punya bapaknya punya guest house di Lembang gitu kan ya, Unru, Oka Antara, Indah Permatasari, tiba-tiba orang Ukraina gitu. Maria Sarakova gitu tiba-tiba kan orang siapa ini gitu. Makanya saya harus milih juga dari looknya. Nah mereka nih kalau dijejerin bertiga dan Pak Dahlan gitu secara struktur looknya memiliki kemiripan, jadi nggak sulit buat penonton untuk langsung terbawa dan believable bahwa oh ini adalah sebuah keluarga gitu, memang kakak beradik gitu.
Oke. Jadi ya pertimbangan seperti itu. Dan akhirnya ketemulah ya 3 orang ini ya. Iya, karena kan jodoh-jodohan juga tuh milih cast itu. Kadang-kadang kita udah suka si A gitu, tapi jadwal nggak masuk kayak gitu. Awalnya bukan Indah kan, Ari Keriting kan. Ari Keriting awalnya gitu. Iya, cuman Ari Keriting sibuk ngurusin pisang goreng. Jadi kita pakai ya aja lah. Gak minum sama Oka gitu ya. Iya, benar. Ira Wibowo juga tadinya Padahlan itu. Enggak lah. Enggak. Saya tuh waktu nulis tuh di kepala udah kebayang sebetulnya ini. Karena udah kebayang nih dia ngomongin dialog ini nih, kalau si A yang bawain kayaknya bakal deep banget nih kayak gitu. Dan itu kan bukan nama-nama baru ya, mereka udah punya nama lah ya. Iya. Terus Lahir. ya. Kalau nggak punya nama ntar saya bingung di lapangan. Masa boy? AO. Kalau boleh kasih siapa sih honornya paling mahal atau paling susah buat di Paling mahal Pak Parwes. Itu ini produser kita, dia pasti yang paling mahal. Ya saya nggak tahu lah Mbak. Saya sutradara tuh cuma terlibat di kreatif aja. Coba cerita aja. Paksa. Pokoknya ada titipan dari produser bahwa harus keluar nih angkanya nih. Mungkin yang paling mahal pengunjung 1 ya saya. Kalau yang paling murah saya tahu. Iya. Saya. Soalnya kita bundling. Saya bundling sama lighting. Sama lampu bodoh. Jadi kalau Aco ini sutradara sama penulis cerita juga ya? Iya. Oke. Sama ikutan main satu scene. Oh, sebagai Sony namanya. Oke, nanti Tapi scene dia selalu close break. Setiap tayang selalu. Karena ngeblur, jadi kayak itu tolong ditanya. kayaknya nanti kuisnya adalah itu ya. Cari adegan di mana Sony berada. Iya, pasti ada itu. Kemarin seru banget waktu nobar di DP Mall tuh. Oh iya. Seru banget. Hari ini kita ke Solo ya. Semarang rencananya. keren banget ya. Udah di Solo. Udah di Solo. Oh, Solo. Nggak mungkin dong ini radionya radio mana? Udah tahu belum DP singkatannya apa, kepanjangannya? Apa tuh? Belum kan? Belum tahu. Duta Pertiwi. Oh, Ini serius ini. Oke. kemarin kita di Duta Pertiwi. Tahu kan jawabannya. Seru banget kemarin. Ada melempar lumpia sih. Oke, daripada Argit gak ditanya, saya mau tanya ke Argit sekarang ya. Jangan. Sebagai seorang komedi konsultan, perannya apa sih sebenarnya kalau dalam sebuah film? Mungkin terlihat kayak remeh ya, maksudnya komedi itu kayak orang lihat komedi mah gampang gitu, padahal di balik itu tuh ada perdebatan mungkin sama Bang Aco, apakah diksi apa yang digunakan gitu, atau misalnya intonasi, artikulasi, atau misalnya di skrip itu misal pemainnya tidak, misalnya peluru pemain ini tidak sesuai sama yang di skrip, apa yang harus kita lakukan, atau misalnya di skrip itu setnya seperti apa dan di real setnya berbeda, itu bagaimana perubahan komedinya, merespon komedinya dia bagaimana gitu, atau misalnya ya kurang lebih seperti itulah, karena kan komedi itu sebenarnya bisa dipelajari gitu, ada teorinya sebenarnya, walaupun kalau orang nonton yang bagus itu kalau terlihat seperti tidak ada teorinya gitu, makanya bagaimana cara kita membuat ilusi itu supaya tetap ada. Keren banget jawaban gue. Tapi emang itu selalu jadi pertanyaan sih, bahkan ke sutradara juga, kayak misalnya ditanya, Aco ini kan komedian juga, kenapa harus pakai komedi konsultan gitu? Nah karena simple jawaban gue, karena komedi itu sangat-sangat subjektif dan sangat-sangat nggak bisa ada bahwa ini lucu maka semua orang menganggap lucu gitu. Bahkan ketika gue nulis skrip itu bisa jadi di kepala gue, aduh ini lucu banget ini, tapi begitu dikasih liatin ke orang lain gitu, enggak, ini kurang ini. Jadi memang harus ada second opinion ya? Iya, harus ada second opinion untuk kita brainstorming, karena selalu ada blind spot dari setiap penulis, bahwa kadang-kadang masalah referensi, misalnya gue bikin jokes tentang apa gitu, mungkin nanti bisa ada pertimbangan, mungkin itu lucu tapi buat orang yang ngerti referensinya, tapi orang yang nggak tahu konteks itu belum tentu lucu loh. Akhirnya kita cari cara gimana caranya jokes semacam ini tapi bisa diterima lebih banyak orang, lebih banyak kalangan gitu. Akhirnya kita perbaiki dari mulai penggantian kata-katanya mungkin, atau mungkin analogi-analogi yang dipakai dalam jokesnya kita ubah, sehingga ketika dilempar tuh sebanyak mungkin orang bisa ketawa gitu. Karena memang lucu itu selalu menjadi hal yang selera ya, maksudnya buat orang bisa beda-beda, tapi kita pasti punya satu titik di mana kalau ini orang pasti ketawa gitu. Jadi kita berusaha menggiring ke arah situ supaya nggak sesempit mungkin target audience yang bisa tertawa sama jokes itu. Pokoknya patokannya kalau kita mesti tahu Bang Oka,
wah gitu. Kasih ya. Tapi kalau ya terus terus masih nyari nih. Itu patokan. Iya. Masih terus Kerja lu Dit gitu. Kita patokan dah biasanya. Ya, formula menggunakan jasa konsultan komedian ini udah biasa dilakukan oleh produser yang menghasilkan Cek Toko Sebelah, terus Imperfect, Mili Mamet. Nah itu produser yang sama dari film Gara-Gara Warisan. Jadi kalau buat teman-teman yang udah pernah nonton dan ketawa, terharu nonton film Imperfect, Cek Toko Sebelah dan Mili Mamet, ya pastikanlah datang ke bioskop tanggal 30 April. Bagus banget. Bagus dari tadi bagus banget. Kayaknya saya yang dibutuhkan. Oke, kalau Aco sama Arvin itu kan lucu ya, biasanya lucu ya. Tapi ini Saya lebih ke ganteng sih. Saya karisma. Kayak motor ya. Terus ini kan filmnya drama komedi nggak sih? Komedi. Susah nggak sih masukin drama ke situ bagi Aco sama Arvin? Itu part tersusah saya di film ini sebetulnya, karena background saya itu kan dari komedi, penulisan komedi gitu. Cuman memang tema warisan ini mau nggak mau pasti akan melewati sebuah fase drama yang akan sangat besar gitu, dan mungkin akan berpotensi menguras air mata. Makanya saya harus hati-hati banget nih, gimana caranya saat memasuki fase-fase drama ini itu nggak terganggu oleh hal-hal lain gitu. Makanya salah satu hal yang tricky adalah ini kan ada komedi, ada drama nih. Gimana caranya mereka nggak saling tumpang tindih? Jangan sampai ntar lagi di scene drama, terus ada ego untuk melempar sebuah jokes, bisa rusak sih itu kan adegan itu. Jadi ya ketika kita masuk ke scene komedi, ya komedi gitu. Ketika drama, ya ini drama gitu. Sehingga orang tuh akan merasakan roller coaster gitu. Naik turun dalam menonton film ini. Dan beberapa dari 4 kota yang udah kita kunjungi kemarin memang rata-rata begitu katanya, lagi nangis, tiba-tiba ada scene selanjutnya komedi, jadi masih dalam keadaan basah air mata udah ketawa lagi kayak gitu. Terus yang awalnya ketawa-tawa tiba-tiba masuk ke scene yang tiba-tiba bikin mencekat gitu, karena orang terdiam karena nggak nyangka ternyata abis ini disuguhkan scene yang bisa bikin berurai air mata kayak gitu. Nah, proses mengorkestrasi antara dua elemen itulah gimana caranya. Orkestrasi. Iya, biar apa ya, harmoni. Mau banyak busway. Biar terlihat apa ya, nggak saling tumpang tindih itu. Karena jangan sampai nanti mentang-mentang kita komedian semua harus lucu gitu kan, nggak, semua ada porsinya. Bahkan waktu take adegan sedih saya lagi keren juga di Bang Aco, di sebelah udah getar gitu, udah getar nangis. Udah nangis. Wah ini kayaknya mah dramanya. Makanya nonton ya, ini komik banget ya, keluarga, kemudian ada nangisnya juga, ada ketawanya, seru banget. Jadi langsung aja nonton Gara-Gara Warisan ya. Terus kalau Oka sendiri apa sih? Bertiga. Bang Oka bertiga. Masa Oka sendiri? Kan tadi bertiga. Nah itu contoh yang tidak lucu dari konsultan komedi. Konsultan komedi juga bisa salah. Dia doang. Itulah kenapa pemirsa kita butuh second opinion. Karena kadang-kadang ada yang tidak lucu. Contoh langsung gitu. Nah itulah hebat, jadi bisa ngasih contoh. Yaudah deh, langsung kenapa harus nonton film Gara-Gara Warisan dari Oka dulu deh. Gue lanjut nanti Aco sama Arvin. Jangan kemana-mana dulu. Baru malu. Ini lucu ya? Contoh jangan sampai 2 kali. Pak ngomong. Kenapa harus nonton film Gara-Gara Warisan? Karena ini momennya paling pas untuk kembali ke bioskop dan nonton film Indonesia, dan nontonnya film Gara-Gara Warisan. Kenapa? Karena ya memang ini kan angka COVID sudah mulai nurun nih. Di beberapa kota yang kita kunjungin levelnya bahkan udah sampai 1. Udah ada yang full kapasitas, ada yang baru 75, tapi itu buat kita semua udah angka kemenangan. Karena balik ke bioskop adalah modal utama buat perbangkitannya perfilman Indonesia. Dengan nonton film Gara-Gara Warisan bisa jadi kalian akan terhibur, apalagi nontonnya bareng sama keluarga, temen. Waduh seru deh. Iya. Betul. Iya. Jadi lanjutkan gitu. Kenapa harus nonton film ini? Karena bagus. Iya benar. Kalau nggak bagus kita nggak promosi gitu. Karena ini film bagus, dan menurut saya film ini bisa
jadi hiburan lebaran keluarga karena basic kami komedian, jadi pasti akan banyak sisi-sisi komedi dalam film ini yang bisa menghibur. Cuman lebih dari itu saya sih berharap orang nggak cuma ketawa-tawa doang di film ini, tapi pulang dari bioskop bisa tersentuh hatinya, bisa menyodorkan sebuah pertanyaan besar bahwa ketika tiba waktunya warisan dibagi, sejauh mana sih keluarga akan bertahan untuk tetap saling mencintai. Aduh, jangan dia terakhir nih. Gak apa-apa kan editing bisa. Oh iya. Ini kan typing. Tinggal set pakai InShot set. Bro kan pakai Premiere, bro. Pakai InShot apa? Bisa video Tapi ini bisa. debut sebagai sutradara kan? Iya. Aco kan? Gimana itu perasaannya? Perasaannya ya itu saya sehari sebelum ketemu Oka sama Om Yayu tuh mual ya sampai muntah gitu karena grogi gitu. Gimana caranya bisa membuat mereka yakin sama project yang lagi saya mau bikin, karena kan pasti akan sulit nih menjalin komunikasi awal karena saya tahu mereka adalah orang yang memang udah lebih dulu terjun di industri film, kita udah tahu karya-karyanya seperti apa, sementara kan saya baru memulai, jadi pasti harus ada gap komunikasi yang dikejar gitu supaya bisa langsung connect gitu. Makanya hari pertama reading kita nggak langsung masuk materi, nggak langsung buka-buka skrip, tapi saya tuh lebih ke ngobrol, ceritain ini loh keluarga Pak Dahlan tuh begini, kenapa karakternya begini, apa motivasinya, backstory-nya seperti apa. Jadi bikin kita sama-sama punya pemahaman yang sama dulu tentang cerita dan karakternya. Dari situ baru timbul diskusi, kenapa Adam kok begini, kenapa Pak Dahlan begitu, ya udah. Serem nggak dicecer pertanyaan itu? Enggak sih. Hah? Enggak. Karena udah ngerti. Udah muntah soalnya. Jadi kesitu udah dalam keadaan lemes. Jangan. Nah, tapi bapak-bapak pertama kali ketemu, maksudnya ekspektasi nggak? Maksudnya, Aco bisa nggak ya buat cecer pertanyaan atau apa gitu? Udah balikin meja. Jangan tanya. Saya maunya Ernest. Nah, itu contoh yang lucu. Ini posisi ini Ardit di mana? Oke, langsung Ardit. Ya, jadi kita dari premiere kemarin udah sampai ke Semarang ya, spesial Show. screening, special show. Alhamdulillah responnya semuanya bagus, itu udah ada sekitar penontonnya ada 4 juta ya. 4.700.000 kalau misalnya rupiah. Jadi setelah premiere tuh ada yang bahkan yang, Bang, habis ini gue nonton lagi, Bang. Wah, keren banget karena memang dia karyawan XX1. Nah, itu contoh yang lucu. Itu contoh yang lucu. Hebat kan dia? Contohnya banyak ya. Banyak. Ya, jadi maksudnya semoga ini proyek yang kami kerjakan dengan sepenuh hati, semoga bisa diterima dengan sepenuh jiwa juga. Oke, jangan lupa nonton. Oke, terakhir deh. Oka, Aco, sama Ardit masing-masing bilang, saya Oka Antara, jangan lupa nonton ini di sini tanggal berapa gitu. Silakan. Oke. Ini tek gitu ya. Ya, paling nanti Saya Oka, lu Antara. Gue dua dunia. Ya, bagus. Siapa makan di sini? Oka Antara. Oke. Halo, saya Oka Antara. Saya Muat Liaco. Saya dari mana? Jangan lupa saksikan film Gara-gara Warisan mulai tanggal 30 April di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe Gajah Mada Group Channel, dan saya pamit ya bareng sama tamu-tamu saya di Ruang Radio. Selamat ruang untuk radio. Sampai ketemu lagi. Dah.